anak laki-laki kecil di depan mata ini. Setiap hari dengan hati-hati membawakan semangkuk air, hanya untuk menyekat tangan ibunya yang sedang sakit dan menurunkan demam. Saat itu perawat di luar pintu melihat lalu masuk ke dalam. Mengingat anak itu masih begitu kecil, namun sang ibu sudah mengidap kanker. Perawat itu tak tahan berlutut dan menghiburnya. Namun anak laki-laki itu justru memohon tante untuk menjaga ibunya dulu, karena dia mau pergi membeli bakpao kacang merah kesukaan ibunya. Setelah tante itu setuju, anak laki-laki itu pun pergi ke pojok mengambil tas anyamannya lalu pergi. Wanita itu menatap punggung kecilnya yang kurus. Hatinya terasa sangat pilu. Begitu anak itu keluar dari rumah sakit, dia melihat sebuah keluarga bertiga tertawa bahagia di kejauhan. Saat itu matanya penuh rasa iri. Namun segera dia berbalik dan mulai mengais botol air mineral dari tempat sampah. Pemilik toko pun menyapa anak itu dengan akrab, bahkan memberikan beberapa dolar lebih, agar anak itu bisa membeli makanan kesukaannya. Namun anak laki-laki itu menolak. Dia bilang hari ini tidak mengumpulkan banyak, paling hanya bisa ditukar 3 dolar. Ternyata uang yang dia hemat, selain untuk membeli bakpao kacang merah untuk ibunya, juga untuk menabung ongkos pergi mencari ayahnya, agar keluarganya bisa berkumpul kembali. Setelah kembali ke rumah sakit, dia melihat ibunya sedang mengalami mimpi buruk. Dia segera duduk di samping tempat tidur dan mulai bercerita dengan lembut. Ibu mendengarkan sambil teringat ayah anak itu. Dulu juga selalu menceritakan kisah dengan penuh kelembutan. Ternyata 3 tahun lalu, karena masalah keuangan keluarga, ibu pun jatuh sakit parah. Saat itu pria itu hanyalah seorang pemuda miskin. Wanita itu tidak ingin membebani pria itu. Jadi dengan tega memutuskan hubungan 3 tahun mereka. Bahkan membanting bakpao kacang merah buatan tangan pria itu ke tanah. Lalu menginjaknya dengan kejam. Saat itu hati pria itu terasa hancur. Dan kata-kata selanjutnya benar-benar menghancurkannya. Dia bilang bukan karena suka bakpao kacang merah, melainkan karena pria itu miskin. Hanya mampu membelikan bakpao kacang merah. Dia bahkan menyuruh temannya pura-pura jadi pacar baru seorang anak orang kaya. Begitu datang langsung bilang mau bawa wanita itu ke hotel. Pria itu mencoba menahan dan bertanya. Namun malah didorong hingga terjatuh. Melihat punggung mereka pergi, pria itu sempat bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Dia pun berlari sekencang mungkin untuk mengejar. Namun semakin dikejar semakin jauh. 3 tahun kemudian, perusahaan mengadakan acara perjodohan besar-besaran. Mengumumkan siapapun yang menikah dengan CEO dan memiliki seorang anak, akan mendapatkan 30% saham perusahaan. Dan CEO saat ini adalah pria miskin 3 tahun lalu. Dulu dia menyembunyikan identitas dan menjalin cinta. Namun dikhianati dengan kejam. Sejak itu tidak pernah dekat dengan wanita manapun. Saat itu anak laki-laki akhirnya menemukan dia. Dan langsung mengenali pria paling bersinar itu sebagai ayahnya. Media pun berebut wawancara kenapa CEO masih belum menikah. Dia bilang karena dirinya mandul. Putri-putri konglomerat pun terlihat kecewa. Nenek pun panik dan langsung menutup mulutnya. Saat itu anak laki-laki berlari ke depan dan bilang bahwa dia adalah anak CEO. Namun CEO justru menyangkal di depan umum. Tak disangka anak itu mengeluarkan sebuah gambar. Dan gambar itu memang persis dirinya. CEO pun terkejut, berbalik dan bertanya pada nenek apakah ini rencananya. Nenek juga bingung. Anak itu memandang sang ayah lalu berbalik dan pergi. Matanya penuh kekecewaan. Mengira ayahnya tidak menginginkannya. Nenek lalu memperhatikan wajah anak itu dengan seksama. Semakin dilihat semakin mirip CEO waktu kecil. Dan meminta rambut anak itu untuk melakukan tes DNA. Malam harinya, CEO terus bermimpi tentang wanita itu. Tiba-tiba nenek masuk ke kamar, menghantamnya dengan bantal, dan menarik sejumput rambutnya. Lalu menyuruh asisten untuk melakukan tes DNA.